Believers yang di luar sana yang kangen dong sama Justin Bieber. Apalagi tadi kakak tadi sempat mention kalau kita nih habis pandemi, kita udah gak ada lagi konser, kita gak bisa berkumpul rias kayak kita dulu. Rasakan guys, 2019 dan 2022 kok kayak cepet banget gitu. Halo Legal Mates, sekarang lu lagi dengerin podcast by Legalku nih. Gue Astari dan di sini gue nggak sendiri karena ditemenin sama. Halo, kenalin nama gue Raffi, panggil Raffi aja ya kalau bikin podcast ini. Thank you, lanjut coba Tari. Oke. Sebenarnya kita mau cerita dulu dikit sih alasan dari adanya podcast ini. Sebenarnya kalau menurut kita sendiri hukum itu nggak seserem yang kita kira sih, karena banyak orang mikirnya kan kayak hukum tuh kayak menyeramkan gitu ya image-nya. Nah, padahal hukum itu ada di tengah kita setiap hari, bahkan kita ketemu hukum gak sih? Jadi sebaiknya sih hukum jangan dihindari tapi dipahami. Oh, berat banget. Nah, di episode pertama kali ini kita akan membahas hal yang cukup rame sih belakangan ini. Jadi kita akan bahas tentang konser karena sekarang kan kayak pandemi udah mulai sekarang bisa dibilang angka COVID udah turun. Terus jadi udah banyak nih yang mulai nyelenggarain konser-konser kan. Nah, tapi kita juga akan bahas dari sisi legalnya. Oke. Jadi kita coba tanya Kakak Raffi dulu deh. Boleh, silakan. Gimana tuh Kakak Tari? Kalau misalnya dari Kakak Raffi sendiri, ada nggak sih konser yang paling ditunggu? Wah, kalau sekarang sih konser banyak banget sih yang seru-seru banget nih. Kalau gue lihat di Instagram, lihat-lihat di media massa gitu-gitu, wah banyak banget. Ada Prambanan Jazz, kemudian kemarin gue lihat Nicki Rice Brian, Head in the Clouds ya. Yes. And yang paling heboh nih, yang lagi paling heboh kan sekarang Justin Bieber ke Indonesia nih. Wah, tuh Believers dulu, wah ada langsung rame banget sih, bahkan sampai ditambah ini kan harinya kan. Tadinya cuma sehari, terus sekarang nambah hari gitu kan. Saking hebohnya guys. Mulai dari artis lokal sampai internasional tadi banyak banget disebut. Terus sebenarnya kalau ngomongin jualan tiket konser, gimana ya? Sekarang tuh identik sama istilah kata calo. Calo ya. Sebenarnya calo itu apa? Coba. Calo nih menurut aku tuh calo itu orang yang ngejualin tiket, dimana tiketnya tuh harganya jadi melambung tinggi banget kayak harapan gue. Waduh, gimana tuh? Tiba-tiba. Mohon maaf ya, kaget saya juga. Oke. Tapi sebenarnya kalau ada nih definisi calo menurut KBBI. Coba ya. Definisi calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu hal berdasarkan upah. Orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Itu mungkin kayak menjadi harganya melambung tinggi. Sebenarnya ada biaya tambahan karena dia jadi perantara gitu kan, istilahnya mereka bantuin kita buat ngelakuin sesuatu. Jadi ada fee-nya gitu kan ya. Nah, tuh Kak, kalau misalnya orang-orang kayak gitu kan boleh-boleh aja dong. Kalau misalnya contoh aku gue aja lah ya. Oke, boleh gimana? Ya, gue sebagai calo, let's say gue sebagai calo, ya misal gue udah beli tiket, gue tiba-tiba, masa gue nonton, terus tiba-tiba ada teman gue yang butuh, lah kan belum ongkos gue ngantri, ongkos gue nungguin lama, panas-panasan, hujan-hujanan, wajar dong kalau misalnya gue minta, lebihin 200-300, kan awalnya pasti tiket Justin Bieber tuh seingat gue itu di angka 1,5 juta. Iya, beda-beda sih. Ya, itu yang paling murah, ada yang sampai 8 juta tuh kalau buat Sultan. Ngomongin bedanya calo sama ada lagi istilah just tip sama reseller. Oh, boleh banget tuh mepet-mepet tuh Kak. Mirip-mirip kan? Iya, betul. Calo terus just tip ya. Just tip kan jasa titip. Kalau dari definisinya calo tadi yang berdasarkan KBBI kan sebenarnya sama aja. Just tip itu perantara, kita minta tolong orang gitu kan buat memberikan jasanya. Tadi kalau misalnya istilahnya ngomongin calo tiket konser, berarti kan minta mereka buat nge-war tiket kan istilahnya zaman sekarang, nge-war tiket. Nah, jadi tuh calo sama just tip sebenarnya sama sih ya.
Iya. Terus kira-kira apa dong yang membedakan calo, reseller sama just tip? Apa bedanya? Nggak tahu Ayo. lagi. Komen di bawah ya. Oh salah platform, lupa. Kayak saya YouTuber gitu ya. Ini ada di YouTube sih nanti. Oh bener, Ada. komen Bener, di bawah guys, bener. komen di bawah tuh bener. Ada di YouTube lagi, kayak di Spotify gitu-gitu kan. Kita masuk podcast. Nah, kalau menurut Kakak Tari tadi kan ngejelasin soal just tip. Kalau reseller itu seperti apa sih Kak Tari? Nggak tahu sih ya, mungkin ini lebih ke konteks dan konotasi yang beredar sekarang aja sih. Kalau misalnya dengar kata calo tuh langsung konotasinya negatif aja gitu. Negatif, jelek. Kayak calo, ya mungkin karena kalau misalnya lihat dari yang konvensional juga ya. Jadi calo itu kan ada juga nih misalnya ngomongin ini ya, calo SIM gitu misalnya. Kalau itu kan ceritanya beda lagi karena jadi kalau misalnya kita mau bikin SIM kan pastinya udah ada jalur resminya dong. Nah itu jadi yang kayak mungkin bedanya di situ sih. Calo identik dengan konotasi negatif aja yang udah beredar gitu. Tapi sebenarnya kalau dari intinya calo sama just tip sama aja dong. Sama-sama perantara dan sama-sama memberikan upah atas barang yang kita titipkan. Jadi kalau misalnya dibilang legal atau enggak sih tergantung ya. Karena misalnya dibilang ilegal itu kalau misalnya dia melakukan tindak pidana dong. Misalnya ada juga nih nemu nih berita penipuan just tip tiket konser Justin Bieber. Ayo lo guys. Zaman sekarang masih banyak ya penipuan tiket konser kayak gini. Nih Masih headline-nya banyak. nih, headline-nya. Kita baca. Mulai berjatuhan korban penipuan just tip tiket Justin Bieber. Ayo, yang beli tiket hati-hati. Bener, gimana tuh? Nah, kalau menurutku sih memang ketika kita berbicara supply and demand ya, pasti kan banyak nih belieber-believers yang di luar sana yang kangen dong sama Justin Bieber. Apalagi tadi kakak tadi sempat mention kalau kita nih habis pandemi, kita udah gak ada lagi konser, kita gak bisa berkumpul rias kayak kita dulu. Rasakan guys, 2019 dan 2022 kok kayak cepet banget gitu. Tiba-tiba, aduh kok gak bisa ngumpul, gak bisa apa. Nah tiba-tiba kita bisa ngumpul nih gitu. Nah pasti nih yang pengen beli tiketnya Justin Bieber tuh banyak banget. Tapi kembali lagi, karena memang kekuatan media sosial ya, dan kita harus pinter-pinter juga nih guys, filter-filter mana yang memang ini trusted atau terpercaya, atau orang ini tadi yang disebutin kakak Tari ternyata nipu deh. Kalau dari yang artikel ini sih dia ketipunya karena harganya murah. Pas lihat harganya, wow oke banget karena gue juga punya pilihan lain sih Justin yang lebih trusted. Nah dia ini sebenarnya dari salah satu platform sosial media Twitter sih. Penipuan just tip tiket Justin Bieber. Jadi mungkin lebih ke apa ya, perlu hati-hati sih, kayak maksudnya gampang banget kalau misalnya kita mau tinggal bikin aja nanti dikit-dikit viral gitu kan. Udah Tiket Justin Bieber murah gitu. Nanti orang apalagi yang nggak kedapatan tiket gitu ya. Pasti langsung buru-buru gitu. Padahal kan perlu dilihat juga. Lagi promo buy one get one lagi. Aduh, sedap. Tiket Justin Bieber, tiket bioskop. Terus tuh guys. kalau misalnya ngomongin ilegal juga kan sebenarnya kita bisa ngomongin dari sisi izinnya ya. Kalau misalnya kemarin sempat nih ada obrolan nih sama temen ya. Jadi katanya kalau misalnya lihat sesuatu ilegal apa enggak, kita bisa samain perspektifnya sama lihat dari misalnya fintech. Kalau fintech yang dianggap ilegal adalah fintech yang tidak mengantongi izin OJK gitu kan. Nah, jadi intinya sebenarnya mau judulnya apa deh, mau calo, mau just tip, apa reseller, terserah apa nyebutnya gitu ya. Yang penting selama dia punya izin, nah itu yang diperbolehkan dan selama tidak ini ya, tidak melanggar aturan hukum pastinya. Kalau menurut gue terkait calo, gue ada pikiran. Apa tuh? Boleh. Penasaran nih? Enggak. Mau ngasih tahu nggak? Penasaran tuh dong, penasaran. Nah, jadi gini guys, menurutku sih terkait dengan calo, yang gue tangkap adalah ketika membedakan dengan calo, reseller dan just tip adalah ketika calo ini bukan merupakan jalur resmi dari pembelian barang itu. Bener-bener. Misal
let's say kita beli tiket Justin Bieber kan mereka udah punya jalurnya sendiri, sudah dipersiapkan dengan promotor dan event organizer dong. Nah, tapi ada nih oknum-oknum yang menjual tiket itu di luar dari jalur resminya dengan harga yang di markup jauh banget. Misalkan yang harga tiketnya Justin Bieber yang paling rendah itu 1,5 juta ya kayak? Mungkin. Nggak tahu sih soalnya lupa. Masa mungkin? Nggak tahu berapa harga. Seingat gue sih 1,5 juta. Nah, tiba-tiba di markup nih sama calo jadi 2,5 juta dengan alasan tadi yang tadi aku sebut, ya kan aku udah ngantri, aku kan udah persiapin buat kamu, sebenarnya buat kamu, udah kayak buaya ya tuh ya calo ya. Nah, tapi itu dia bukan jalur resminya dan kita juga nggak tahu nih calo ini bisa dipercaya atau enggak, kemudian dia nggak ada base legal hukumnya atau enggak, kemudian dia tidak melewati jalur resmi yang kan kita tahu nih IO dan promotor aja udah ngantongin izin lo buat datangin Justin Bieber ke sini. Masa sih kasarannya lo yang tiba-tiba gue punya tiket lu dari gue aja gitu. Tapi lu naikin harganya. Kan jahat dong, apalagi kalau berbicara soal ekonomi. Pasti kan harga itu bakal dimainin seenak jidat. Kalau nggak ada yang kontrol terkait hal ini, pastinya hal-hal seperti calo ini akan terus berjamur di Indonesia. Iya, tadi sempat dibilang sih sebenarnya kalau misalnya calo markupnya tinggi gitu. Kalau markup yang nggak tinggi berarti boleh? Bagaimana? Nah, kalau menurut gue sih sepengalaman gue ya markup tuh pasti tinggi ya, gak mungkin enggak. Karena kan namanya manusia mencari cuan. Nah, pasti dong harga tuh bakal ditinggiin dan kembali lagi bahwa kayak diperhitungkan berdasarkan modal gue udah usaha, modal tenaga, waktu, dan kemudian berdasarkan perhitungan tersebut gue bisa nembak harga. Nah, mungkin ini yang mungkin bisa gue mention adalah gak adanya kepastian juga. Bener, karena emang gak ada kan aturannya. Misalnya harganya dari sekian, terus kita bisa naikin berapa persen dari harga gitu ya misalnya. Betul. Berarti itu masih ada kekosongan hukum gak sih? Ada kekosongan hukum ya. Jangan kosong-kosong. Oh iya, aduh. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya balik lagi tadi ngomongin ilegal atau enggak, selama dia tidak melanggar aturan hukum ya, yang kayak tadi misalnya penipuan atau ilegal karena dia tidak punya izin, sebenarnya sebagai konsumen gitu, kita bisa dong atau kita punya hak untuk misalnya nanya sebatas apakah sudah mengantongi, nggak usah izin dulu deh, yang pertama banget itu nomor induk berusaha gitu. Nomor induk berusaha. Karena itu kan sebagai KTP-nya pelaku usaha ya kan? KTP-nya pelaku bener usaha. Sih. Boleh banget kasar ini, bagus banget ya analoginya. Gitu kan. Nah, jadi sebenarnya mungkin itu bisa jadi step awal sih dari sisi konsumennya untuk preventif ya. Menghindari kayak gimana nih cara taunya nih pelaku usaha udah trusted atau enggak gitu. Itu bisa salah satunya dengan nanya itu sih. Atau pastinya lebih hati-hati aja sih sebelum lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang diobatin gitu sama kita ya guys ya. Gitu ya. Tapi gini sih kak, kalau gak ada calo pun kita realistis aja lah. Kan siapa sih manusia yang gak mau cepet, apalagi di dunia yang serba cepet kan. Nah, banyak nih memang aku yakin gak semua, gue yakin banget gak semua kalian yang dengerin podcast kita tuh pengennya serba cepet aja. Gue yakin kalian harus punya effort untuk mendapatkan tiket. Khususnya kan kita ngomongin tiket Justin Bieber nih kayak. Nah, cuman kembali lagi, gak semua masyarakat tuh juga pengen nunggu. Aduh ngantri, apalagi kita kan udah pakai sistem elektronik ya, udah canggih nih. Tapi pasti dong kalian ada yang websitenya crash, yang nge-lag banget sih, nunggunya lama banget sih. Kesel nih gue pengen cepet aja lah. Yaudah deh, siapa nih yang bisa beli iniin gue, yang bisa nitip, gue mau nitip deh, gue beli dulu aja dah, gue lebihin dah kayak gitu kan. Pasti tuh. Nah, dari situ menurut gue lahirlah calo-calo yang dibutuhkan oleh orang-orang tadi karena dia pengen cepet. Seperti itu guys. Jadi istilahnya jadi bilang tetap kita butuh calo juga gitu. Iya, memang ini menyedihkan sih guys, tapi kita butuh calo pada akhirnya. Iya. Dan ketika tadi sempet Katari kan mention calo itu nggak semua ada di konser-konser juga kok. Di dalam kehidupan kita sehari-hari guys, banyak kok calo-calo yang bukan di konser.
tadi sempat dimention calonnya SIM misalnya. Betul. Cuman kembali lagi pada akhirnya apa? Cuman SIM itu kan merupakan satu kartu yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Contoh deh, kita mau berkendara aja harus pakai SIM. Bahkan nih guys ya, untuk beberapa pekerjaan pun mewajibkan karyawannya mempunyai surat izin mengemudi. Itulah kembali ketika demand masyarakat itu banyak, maka supply-nya juga harus berjalan ketika kita berbicara ekonomi. Sekarang kita bahas dari ini aja kali, kayak keuntungan dan ya kelebihan dan kekurangannya lah kalau misalnya pakai calo gitu. In general aja, jadi misalnya dari calo tiket konser, terus ada juga kan zaman dulu sih, gak tahu sekarang masih ada nggak calo tiket perjalanan kayak keluar kota gitu, gak tahu sih sekarang masih ada apa nggak, tapi terus calo-calo yang jasa lain mungkin gitu, jadi kayak yang in general. Jauh ini sih kalau aku lihat ya, kalau jasa perjalanan gitu kan kita udah mulai terintegrasi nih dengan aplikasi, Iya, betul. dengan internet. Jadi menurutku seperti agen perjalanan ya kira-kira ya, itu kan udah mulai terkikis nih dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti, nggak bisa disebutin ya guys ya, nanti kena kecap saya. Jangan dong. Kecap saya. Tapi yang sekarang ini kalau kita berbicara kembali ke konser, itu kan konser kan istilahnya di elektronik pun ada, tapi karena tadi demand-nya banyak banget, itu yang membuat orang ngejarnya gila-gilaan tuh. Pokoknya gila-gilaan. Gua harus dapetin tiket ini. Gimana caranya? Gua harus dapet. Nah, itulah timbullah calo. Lahirnya. Jadi calo. Seorang anak. Jadi emang kalau keuntungannya sih pastinya kalau calo cepet ya. Karena maksudnya kita nggak perlu tadi misalnya kita nggak perlu nunggu. Terus kalau ngomongin kekurangannya gitu, sebenarnya sih ini aja lebih riskan aja nggak sih? Kayak maksudnya kalau nge-war tiket itu juga kan gimana ya, memastikan akan dapet tiketnya gitu juga kan? Kayak maksudnya ya balik lagi sih, maksudnya emang ada risk atau resiko yang mungkin terjadi gitu kalau pakai calo. Misalnya tadi juga nggak hati-hati gitu kan, jadi bisa ketipu. Hidup tuh pasti berisiko guys. Ya. Kalau menurutku kekurangannya itu adalah itu tadi pertama, ketika berbicara biaya pasti dong harga tadi bakal lebih tinggi bang. Kedua terkait dengan trust atau kepercayaan. Kita harus tahu banget nih bahwa orang yang istilahnya dia entah dia sebagai calo kah, sebagai justip kah. Iya. Kalau reseller kayaknya ada yang mau resell tiket kayak. Kalau resell tiket udah kepake kok. Dijual lagi. Dijual lagi tiketnya. Nah, itu kita harus tahu nih guys, apakah orang tadi tuh memang berkompeten dan orang itu bisa dipercaya nih bahwa dia akan mendelivery tiketnya tadi sebagaimana kita sesuai dengan keinginan kita. Belum ketiga lagi adalah mungkin ini kita akan nyentuh masalah hukum. Gak ada perlindungan hukum sama sekali loh guys ketika kalian menggunakan jalur calo. Kenapa? Kalau menurut gue sih seperti ini. Ketika kalian membeli tiket itu dari jalur yang resmi atau jalur yang benar. Website resmi gitu ya? Jalur resmi. Nah, ketika amit-amit nih ada yang namanya one prestasi. Apa tuh one prestasi? Force major itu adalah satu kondisi di mana ternyata nih mau konser, pandeminya balik lagi, positivity rate-nya naik lagi tuh. Nah, terus ketika gak jadi konser, gak jadi nonton, lah gue udah bayar gimana dong? Ya duit gue angus. Nah, kalau kalian lewat jalur siapa tanggung jawab? Nah, pertanggung jawabannya di siapa tuh kata Ari? Kalau resmi kan balikin lagi sama promotor, ada yang namanya sistem refund atau pengembalian uang. Jadi refund ya. Yes, tapi kalau kalian lewat calo, ayo di refund gak tuh? Kan cuma ngomong, beliin gue dong, tapi gak ada yang tahu ketika konsernya batal. Lah, konsernya gak jadi. Tapi kalian udah transfer duluan. Lah, duitnya angus dong. Udah nabung capek-capek, udah ngumpulin duit, udah minta ke emak. Sedih dong. Terus uangku hilang begitu aja. Terus kembali lagi, gak ada yang namanya kepastian hukum atas hal tersebut.
Gimana? Apakah Tari setuju sama aku? Iya. Boleh setuju. Jadi memang ya pastinya better di yang udah resmi ya, udah jelas gitu. Betul banget. Kalau yang nggak ada izin ya balik lagi, pasti ada risk yang harus ditanggung gitu ya. Betul sekali. Jadi udah mantap untuk ditutup episode-nya. Udah boleh. Nah, Cukup ya. gila ini keren banget nih guys diskusi kita hari ini. Wah, diskusi yang sangat berat bersama kakak. Nah, semoga ada faedahnya dari podcast. Faedahnya ya. Pasti ada faedah kok guys sama kita. Ya begitulah. Jadi intinya semoga yang belum dapat, nggak tahu sih sekarang masih ada nggak sih tiketnya? Masih Wah. belum ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu Pokoknya nih. teman-teman yang berjuang mencari tiket konser apapun itu yang sekarang lagi booming, semoga dapat ya dengan jalur yang terpercaya dan nanti sampai hari H tidak dibatalkan, semoga ya konsernya. Amin. Iya. Dah. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Thank you juga semuanya. See you on the next episode. Bye bye. Bye bye. Thank you semua.